Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada 6. Yang pertama vektor, yang kedua faktor, yang ketiga matriks, yang keempat array, yang kelima data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Kemudian yang kelima data frame. Nah, data frame ini data berupa matriks yang terdiri dari beberapa vektor. Nah, di sini vektornya ini bisa kumpulan dari tipe-tipe vektor. Bisa numerik, logical, kemudian karakter dijadikan satu. Seperti itu, membentuk data frame. Kita lanjut ke objek yang kelima, data frame. Nah, data frame ini kumpulan antara vektor yang berbeda, ada numerik maupun karakter di sini contohnya. Nah, saya definisikan sebagai DF. DF1 ini data frame untuk data frame menggunakan function data titik frame. Ada nama, di sini ada 5 data, Ari, Benny, Dita, Wiwin, kemudian Yeyen. Nah, dengan umur yang berbeda, terus kemudian gaji dalam juta, kemudian status pernikahan. Saya run. Nah, ini masuk di DF1, muncul di sini. Nama, umur, gaji, status, ada semua di sini, 5 data. Ya. Nah, kemudian di environment ada tabel ini, DF sudah masuk. Nah, ini dia isinya. Kita bisa klik di sini. Nah, nanti muncul di sini berbentuk tabel. Tuh ya. Oke, sama dengan yang ada di konsol. Oke, kita lanjut. Kemudian tipe of-nya list, karena terdiri dari beberapa list. Kemudian kelasnya data frame, ya. Ini kelasnya, ini data frame. Jumlah n call berarti jumlah kolomnya ada 4. Jumlah barisnya ada n row-nya ada 5, ya, karena ada 5 data ini. Ada 5 nama. Kemudian length-nya ada 4, ya, karena ada 4 kolomnya. Kemudian str tadi ini komponennya semua, strukturnya. Nih, untuk yang ada 5 observasi ya dengan 4 variabel. Untuk yang pertama nama menggunakan karakter, umur numerik, gaji numerik, status juga karakter. Itu. Oke, dan kemudian summary. Nah, summary ini enaknya kita bisa melihat nih, kalau dia karakter, dia akan diklasifikasikannya nanti. Kelasnya karakter, modenya karakter, length-nya ada 5. Nah, kalau berbentuk numerik, ini dibuat minimum, maksimum, ada Q1 kuartal pertama, median, min, dan Q3 gitu ya. Jadi sudah dibuat summary-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya memanggil DF1, saya run, tapi untuk yang satu aja. Munculnya apa? Nah, berarti pada variabel pertamanya ya nama 1. Atau kita langsung spesifik panggil nama. Ini dia munculnya. Tapi berbentuk horizontal. Kalau yang DF1 aja di sini menyesuaikan saja. Karena ini ada kurung kurawanya 2 gitu ya. Jadi dibentuk menjadi horizontal. Atau ini memanggil aja menggunakan $, ya. Df nama juga bisa. Atau ini lebih spesifik pada baris 35 pada kolom 24. Coba kita run. Nah, berarti pada baris 35 kolom 2
umur, kolom 4 status. Jadi pada data ketiga ini umur 39 menikah, yang baris kelima umur 33 masih lajang, misalkan. Nah, kemudian function head ini dari DF2 mengambil 2 ya. Jadi kita head itu kan kepala, jadi mengambil urutan 1 sama 2 itu dua besar, 2 paling awal dari DF1. Jadi 1 2 ada Ari Beni, ada umurnya, gajinya, kemudian statusnya. Nah, sekarang DF-2 artinya baris kedua dihilangkan. Nah, baris 2 hilang ya, jadi Beninya hilang di sini. Ari langsung ditawi Beni ini 1 tinggal 4 5. Sekarang DF1 kosong minus 2. Nah, berarti artinya kolom kedua umurnya dihilangkan. Coba kita run. Nah, umurnya hilang. Nama, gaji, status. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita ingin menambahkan variabel alamat, kita bisa menambahkan dolar nih. DF1 alamat Jakarta, Bali, Depok, Medan, Malang. Harus disesuaikan dengan jumlah dari datanya. Kalau misalkan ada 5 observasi, berarti variabel alamat ini harus memuat 5 elemen juga. Gitu ya. Kan DF1. Nah, ini berubah menjadi 5 observasi, 5 variabel. Nah, di sini juga langsung otomatis menambah alamat. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita membuat DF2 cuma nama dan gaji aja. Gitu ya. Nah, cuma nama sama gaji. Kita cuma ingin melihat namanya aja sama gajinya aja. Oke. Kemudian kita buat lagi DF3. Data frame cuma ada Jepri Ali dengan umurnya. Kemudian DF4 data frame dari nama dan umur juga, Yeldi dan Ira misalkan. Nah, kita mau gabungkan nih antara 2 data frame. Nah, kita tinggal Airbin ya, karena kita menggabungkan otomatis row-nya ya. Kita run print gabungan, langsung gabungan. Nah, ini dia. Jepri, Ali, Yeldi, Ira. Umurnya jadi gabung jadi 1 juga gitu. Oke, terus kemudian DF5 data frame alamat. Kita buat alamat. Nah, kita gabungkan nih DF3 dengan DF5. Ya, untuk alamatnya. Kita gabungkannya C karena kita menambahkan kolom, alamatnya kan ke kanan ya, bukan ke bawah. Kita coba print gabungan 2. Nah, ini dia Jepri Ali. Ini kan DF3 cuma Jepri nama sama umur ini ya, Jepri Ali aja. Nah, menjadi nama, umur, dan ada alamatnya. Kemudian yang terakhir total elemen. Berapa jumlah elemen yang ada di gabungan 2 ini? Nah, harusnya ada 3. Ya, karena elemennya itu yang dihitung adalah ini dia. Umur, alamat, nama, umur, dan alamat. Ada 3 ini yang dihitung.